Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Selamat pagi semuanya para mahasiswa Fakultas Agroteknologi. Oke, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang identifications and descriptions of the disease, ya, yaitu bagaimana mengungkapkan hasil identifikasi dan deskripsi dari suatu penyakit. Nah, untuk sesi ini kita hanya fokus di bagaimana mengidentifikasi penyakit, ya. Tentu saja bukan bagaimana mengidentifikasi dalam hal metode mekanisme, itu urusan dari mata kuliah lain. Cuman ini hubungannya dengan cara mengungkapkannya, cara mengungkapkan hasil identifikasi dari penyakit di tumbuhan dalam bahasa Inggris. Oke, langsung saja. Oke, saya langsung ke contohnya. Contoh di sini tumbuhannya adalah rice atau padi. Sedangkan nama penyakitnya yaitu blast. Dalam bahasa Indonesia juga blast, ya. Mungkin Anda tahu sendiri blast itu apa? Penyakit blast, ya. Seperti istilahnya pada daun padi itu ada coklat-coklatan, kayak ledakan istilahnya. Kalau blast dalam bahasa Inggris itu artinya ledakan, seperti ada ledakan, ya. Entah itu seperti efek terbakar gitu, ya. Oke, Anda tahu sendiri. Nah, penyakitnya namanya penyakit blast. Lalu penyebab penyakit itu yaitu organisme yang masuk ke fungus atau jamur, ya. Jamurnya itu namanya Pyricularia oryzae. Oke, jadi sudah ada 3 informasi di sini, yaitu tumbuhannya, yang kedua itu jenis penyakitnya atau nama penyakitnya, yang ketiga penyebab dari penyakit itu. Nah, sekarang kita buat kalimatnya dalam bahasa Inggris. Ada 4 alternatif pembuatan kalimat hasil identifikasi penyakit di sini. Ya, ada alternatif yang memakai kalimat majemuk yang agak panjang dengan anak kalimat. Ada yang pakai kalimat tunggal aja, ya, tanpa anak kalimat. Oke. Alternatif pertama pakai kalimat majemuk, ada anak kalimatnya. Ya. Contoh, blast in rice is a fungus disease. Blast di tumbuhan padi adalah jenis penyakit jamur. Lalu anak kalimatnya which is, ya, jenis penyakit jamur ini which is yang caused by the organisms Pyricularia oryzae. Disebabkan oleh organisme, ya, bernama Pyricularia oryzae. Oke. Jadi ada alternatif pertama dengan kalimat majemuk. Kalimat pertama, blast in rice is a fungus disease. Baru sambung dengan anak kalimatnya. Fungus disease itu apa? Which is caused, yang disebabkan by the organisms, disebabkan oleh organisme, namanya Pyricularia oryzae. Oke, itu alternatif pertama. Alternatif kedua ini lebih pendek karena tidak pakai kalimat majemuk, ya. The fungal organisms Pyricularia oryzae causes blast in rice. Jadi langsung disebutkan subjeknya itu adalah fungal organisms yang namanya Pyricularia, ya, menyebabkan causes blast in rice, menyebabkan blast di padi. Ya, ini lebih gampang saya kira. Anda menyebutkan kausal organismenya dulu sebagai subjek, kemudian ditambahin kata kerjanya cause, lalu objeknya blast in rice. Oke, itu alternatif kedua. Alternatif ketiga ini juga pakai kalimat majemuk. Pyricularia oryzae is a fungal organisms. Jadi Pyricularia oryzae adalah organisme jamur. Organisme jamur yang seperti apa? Yang which causes blast in rice, yang menyebabkan blast di padi. Oke, ini juga pakai majemuk
di mana klausa pertama adalah Peculiaria oryzae is fungal organism. Klausa kedua adalah causes blast in rice, dihubungkan dengan which. Oke, lalu alternatif terakhir, alternatif keempat, ya. Ini sama dengan alternatif kedua, nggak pakai kalimat majemuk, jadi nggak ada anak kalimatan, ya. Dimulai dari cause-nya dulu, ya. The causes of blast in rice, penyebab dari blast di tanaman padi is a fungal organism Pericularia oryzae. Oke. Jadi Anda bisa milih dari 4 alternatif itu. Ya, saya sarankan yang gampang aja, yang alternatif 2 atau alternatif 4, ya. Kalau pengen nyoba yang alternatif 1 dan 3 ya nggak apa-apa. Tapi kalau yang baru belajar pakai alternatif 2 atau alternatif 4 aja, gitu ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Untuk minggu depan kita fokus kepada descriptions of the disease, ya. Setelah Anda bisa mengidentifikasi apa itu penyakitnya, melaporkannya dalam bahasa Inggris, baru deskripsinya, mendeskripsikan penyakit itu, ya. Oke. That's all for today. Untuk selanjutnya adalah exercise, latihan Anda membuat kalimat dengan data yang ada di tabel ini. Crops-nya dari maize, cotton, sugar, sweet potatoes, groundnuts, and tomatoes. Nama disease-nya desmod, etc. sampai bacterial wilt, dan causal organisms dari fungus sampai virus dan bakteria. Oke, Anda kerjakan exercise itu di Google Form. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.